Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengaturan atau setting aplikasi AKS Makom ini. Setelah pada video sebelumnya kami berikan gambaran terkait apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang lebih detail dari video sebelumnya, itu tentang pengaturan-pengaturan pada aplikasi AKS Makom ini. Untuk melakukan pengaturan, kita login ke admin. Kemudian di sini ada menu pengaturan ya. Nah, di sini banyak pengaturan, akan saya jelaskan satu persatu. Pengaturan lembaga adalah pengaturan untuk identitas lembaga, terutama terkait dengan alamat, kota, kemudian nama pimpinan dan istilah pimpinan ya. Nah, ini untuk nama lembaga ini adalah default seperti yang diregistrasi atau sudah memperoleh lisensinya dari kami. Dan nanti ini diinput melalui menu registrasi pada saat instalasi. Kemudian alamat adalah alamat lembaga atau alamat sekolah, dan ini tidak usah terlalu panjang ya, karena nanti ini akan tercetak di kwitansi pembayaran dan juga di laporan-laporan. Kemudian kota adalah kota sekolah atau lembaga. Ini juga cukup nama kotanya saja. Kemudian untuk tahun pelajaran default, ini adalah tahun pelajaran yang pada saat login itu akan dilakukan sebagai default. Dan ini rekomendasinya adalah tahun pelajaran berjalan. Karena ini akan berpengaruh ketika fitur tabungan, modul tabungan terutama ya, karena ketika bukan tahun pelajaran berjalan, nanti di modul tabungan itu tidak menu-menunya tidak diizinkan gitu untuk melakukan transaksi. Nah, makanya ini usahakan dibuat default sebagaimana tanggal sekarang ini masuk dalam kategori tahun pelajaran berapa. Meskipun nantinya setelah login kita tetap bisa membuka data tahun-tahun pelajaran yang lain nih di sebelah kiri, di menu sebelah kiri atas. Nah, jadi ini ketika login, kita login tahun berapa defaultnya. Termasuk ini juga berfungsi ketika siswa login, maka akan otomatis siswa itu login pada tahun pelajaran yang di default di settingan ini. Kemudian untuk nama pimpinan adalah nama ya, misalnya Dr. Andes Fuad misalnya. Istilah pimpinan misalnya kepala sekolah. Kemudian nama pada kwitansi, di sini ada dua alternatif, ada nama siswa dan nama orang tua. Jadi ketika kwitansi pembayaran nanti dicetak, ini akan menggunakan nama siswa atau nama orang tua. Karena nanti referensi siswa juga dicantumkan nama siswa dan juga dicantumkan nama orang tua dan alamat orang tua. Ini sementara saya default ini. Kemudian untuk model kwitansi, ini ada 8 pilihan model yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya, barangkali sesuai dengan printer yang akan kita gunakan, yang paling cocok ini yang mana. Tapi untuk rekomendasi kami atau defaultnya ini adalah model 5. Dia PDF 2 sisi, nanti sebelah kanan kiri itu ketika melakukan pembayaran dipotong, dan sebelah untuk pembayar dan sebelah lagi untuk penerima. Kemudian kop pada kwitansi, ini kopnya defaultnya adalah nama sekolah dan juga bawahnya misalnya bukti pembayaran, misalnya pembayaran biaya pendidikan. Nah, kemudian setting cetak pada kwitansi, untuk ini tampilkan informasi tanggungan pada kwitansi, maksudnya ketika kita checklist ini kita centang, nanti kita simpan, maka pada kwitansi nanti akan ada informasi bahwa siswa tersebut
itu tanggungannya berapa, terbayar berapa, dan kurangnya berapa pada kwitansi. Tapi apabila kita tidak menghendaki itu ditampilkan, ya ini kita buang saja. Ini sementara kita centang. Ya. Kemudian ini tampilkan informasi tahap atau bulan. Ini maksudnya misalnya pembayaran uang kegiatan tahap 1, tahap 2 gitu. Kalau kita mau hilangkan ya ini nggak usah di ini. Jadi hanya pembayaran uang kegiatan gitu misalnya. Nah ini untuk keterangan tunai atau bank ID transaksi pada penerima ini juga alternatif saja, opsional. Jika kita menghendaki ditampilkan kita centang, jika tidak ya tidak. Nah ini di bawah teks terima kasih. Ini pada bagian bawah kwitansi. Kita mau kasih tag apa? Nah ini untuk catatan juga teks 1, teks 2. Nanti bisa dicoba-coba. Ya, ini pada model kwitansi 4. Nah nanti setelah kita isikan referensinya pada pengaturan lembaga kita simpan. Nah adapun untuk di bagian bawah ini adalah logo sekolah atau logo lembaga. Silakan bisa diganti logo sesuai dengan logo yang dimiliki oleh lembaga atau sekolah. Nah ini formatnya PNG ya, defaultnya supportnya PNG atau JPG. Nah, nanti biasanya kalau setelah upload logo ini biasanya nggak langsung tampil, jadi perlu refresh browser ya, atau clear history mungkin. Apabila setelah upload kok ini masih belum berubah. Nah ini untuk pengaturan lembaga. Kemudian yang kedua pengaturan database. Ini maksudnya bahwa aplikasi ini sudah dilengkapi dengan pengaturan atau penambahan database secara mandiri oleh sekolah. Jadi setiap tahun database-nya itu berbeda atau terpisah sehingga kita bisa membuka database tahun-tahun yang telah lewat. Nah untuk menambahnya, misalnya ini saya hapus dulu sementara ya. Nah misalnya posisinya seperti ini, hanya 1 tahun. Kemudian berganti tahun 24-25. Dan ketika kita belum buat, maka database-nya belum ada. Maka kita tambahkan dulu tahun di sini. Nah setelah kita tambahkan tahun 24-25 kita cukup isikan 24 gitu ya, 2024. Nanti otomatis yang tersimpan adalah 2024-2025. Nah ini. Nah setelah ini kita logout, nanti kita login lagi. Baru nanti ketika login dia terbentuk database untuk tahun pelajaran 2024-2025. Jadi ini unlimited ya. Kita sampai kapanpun kita bisa buat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan fasilitas kepada para pengguna aplikasi. Kemudian pengaturan kelas paralel. Ini kelas paralel maksudnya adalah paralel yang ada di sekolah ya, bukan hanya satu jenjang, tapi ini satu paralel ini bisa berlaku untuk semua jenjang, misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi ketika kelas 10 ada kelas A, kelas 11 ada kelas A, kelas 12 ada kelas A. Ini cukup kita buat satu paralel A, gitu saja. Atau misalnya IPA 1 gitu. Misalnya kelas 10 ada IPA 1, kelas 11 ada IPA 1, maka kita cukup buat IPA 1. Ini berlaku untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tidak perlu di kelas 10 IPA 1, kelas 10 11 IPA 1 nggak perlu. Jadi cukup satu saja. Misalnya ada IPA 2 ya kita tambahkan IPA 2. Nah, ini mungkin untuk lembaga yang non formal ya seperti mungkin bimbel atau ponpes. Ini kami rekomendasikan nantinya menggunakan jenjang SD. Nah paralelnya itu dengan jenjangnya itu diganti ya, dibalik ya. Misalnya ada kelas ULA ya, kelas ULA, kelas wusto. Ini maka di sini dibuat paralel saja kelas ULA, tapi nanti kelas jenjangnya 1, 2, 3 sampai 6 gitu. Ini untuk paralel mungkin penjelasannya.
Kemudian untuk wali kelas, ini fungsinya untuk memonitor tanggungan dan rekap siswa. Jadi masing-masing kelas nanti akan terrekap, jumlah siswanya berapa, tanggungannya berapa, terbayar berapa, kurang berapa, dan progres pembayaran apabila kita rekam wali kelas. Tapi ini ya opsional saja, bisa diisikan atau bisa tidak, tergantung kita akan memanfaatkan monitoring ini atau tidak. Caranya dengan tambah aja ya, pilih jenjang, pilih paralel, nama wali kelas, nih. Kemudian pengaturan jenis pembayaran. Ini yang mungkin perlu penjelasan, bahwa untuk merekam jenis pembayaran di sini ini sebagaimana yang kami sebutkan dalam fitur, bahwa jenis pembayaran pada aplikasi ini bisa mengakomodir hingga 25 jenis untuk satu jenjangnya. Jadi kode A sampai kode Z, kode A sampai kode Z. Nah, untuk pengaturan jenis pembayaran ini, satu record ini berlaku untuk satu jenjang. Satu record berlaku untuk satu jenjang. Berbeda dengan mungkin yang aplikasi versi lama, ini satu record berlaku bisa untuk seluruh jenjang. Tapi untuk versi ini, untuk mewadahi kapasitas jenis pembayaran, ini satu record satu jenjang. Sehingga misalnya kodenya sama, jenis pembayarannya sama, kelas 10, 11, 12, maka ini direkam semuanya, tiga-tiganya. Ini misalnya SOP ya, SOP yang kelas 10 direkam, kelas 11 direkam, kelas 12 direkam, meskipun kodenya sama. Nah, untuk merekam ini tidak perlu satu-satu sebenarnya, cukup satu, tapi nanti ini misalnya ya, kode D ini yang belum ada ya. Misalnya infak ini berlaku untuk seluruh jenjang, misalnya kodenya D, sifatnya tahunan ya, bukan bulanan ya. Kalau yang bulanan SOP dan sebagainya misalnya. Nah, ini untuk kelas berapa ini kode infak ini? Misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Kita simpan. Nah, maka akan terrecord ya, kode D kelas 10, ini D kelas 11, D kelas 12. Nah, untuk misalnya kita ganti tahun pelajaran, kita bisa copy dari jenis-jenis tahun lalu ya. Jadi untuk pengaturan jenis pembayaran ini dilakukan setiap tahun. Jadi bisa jadi tahun kemarin hanya ada 10 jenis, tahun sekarang 15 jenis bisa. Jadi ini untuk jenis pembayaran ini berlaku untuk 1 tahun pelajaran, sehingga tiap awal tahun kita harus setting jenis pembayaran ini. Kemudian untuk kategori siswa, ini maksudnya apa? Kategori siswa ini sebenarnya opsional saja ya. Kalau misalnya tidak ada kategorisasi selain kelas paralel kelas, ya kita misalnya buat kategori satu kategori saja umum gitu. Ini fungsinya untuk memfilter atau untuk memberikan tanda saja sebenarnya kepada siswa bahwa siswa tersebut itu masuk dalam kelompok kategori siswa apa. Misalnya ada siswa yang mendapatkan beasiswa. Nah, maka nanti bisa dikategorikan siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa. Ini nanti akan digunakan ketika kita merekam referensi siswa dan tanggungan. Jadi sebelum kita ke siswa dan tanggungan, kita rekam dulu ini kategorisasi siswa. Ini kalau ini contohnya ya, akademik, ada kelas KKO. Untuk mewadahi pengelompokan siswa saja sebenarnya, di samping pengelompokan paralel kelas. Ini custom ya, bisa kita tambahkan, terserah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa. Nah, ini untuk siswa, setelah kita tadi melakukan pengaturan kategorisasi siswa, baru kita melakukan pengaturan siswanya. Nah, untuk pengaturan siswa, kita bisa lakukan atau penambahan secara manual atau satu persatu dengan cara klik tambah tadi ya. Ini kita klik tambah, kemudian kita pilih dulu kita akan menambahkan kelas berapa, karena nanti untuk jenjang
jenis pembayaran tiap jenjang itu berbeda-beda, sehingga kita pilih dulu jenjang berapa yang akan kita rekam. Dan sehingga nanti di sini jenis nama-namanya ini menyesuaikan dengan jenjangnya. Kita isikan misalnya kelas 10A misalnya. Ini nomor HP kita ketik 08 gitu ya. Ini fungsinya nanti ketika kita memanfaatkan fitur WA notifikasi. Email juga, tapi apabila tidak memiliki kosongkan juga nggak masalah. Nah, ini untuk nama orang tua fungsinya ketika kita yang di pengaturan lembaga itu memilih nama yang tampil di kwitansi adalah nama orang tua. Tapi apabila kita ingin pengaturannya nama siswa, maka ini dikosongkan juga tidak masalah. Ini hanya opsional saja untuk nama orang tua dan alamat. Nah, ini kategori siswa sebagaimana yang tadi kita rekam di kategori siswa. Ini kita umum saja ya. Nah, ini untuk mulai pembayaran ini pada aplikasi ini dilakukan per siswa, sehingga masing-masing siswa itu bisa berbeda. Ketika mungkin siswa itu masuk di bulan September, maka pilihnya September. Nah, tapi apabila awal tahun dia sudah masuk, maka ya kita pilih Juli. Nah, ini. Jadi ini fungsinya ini ya, mungkin catatan. Apabila tanggungannya misalnya mulai bulan pertengahan tahun dia baru masuk, tanggungannya mulai Januari, ya kita pilih Januari, sehingga nanti di kwitansi ketika pembayaran pertama akan berbunyi Januari 2024, terutama untuk pembayaran yang sifatnya bulanan. Ini fungsinya di situ untuk menampilkan tahap ya, atau bulan pembayaran untuk pembayaran yang bulanan. Kita isikan Juli sementara ya. Nah, untuk ini tanggungan, nominal tanggungan ini adalah tanggungan 1 tahun. Jadi di sini adalah nominal 1 tahun ya, bukan 1 bulan. Misalnya 1 bulannya 100.000, makanya 1 tahun, maka 1 tahun juga kita kalikan 12. Nah, seperti ini. Untuk uang kegiatan, ini contoh misalnya, ini tanpa titik ya, tanpa tanda titik. Jadi jangan pakai titik, tapi kita hilangkan titiknya. Kita simpan. Coba kita cari si Fulan. Nah, ini yang tadi kita rekam. Apabila ada yang perlu diedit, kita bisa edit siswa. Ya, yang tadi kita rekam kita edit, kita simpan lagi. Ini cara yang pertama untuk merekam data siswa. Cara yang kedua adalah dengan upload Excel. Dengan cara upload Excel, jadi kita mengerjakan data siswa ini di Excel, kemudian kita upload Excel yang kita buat. Tapi harus sesuai dengan format yang kita sediakan di menu ini ya. Misalnya kita coba download ini. Jadi untuk mengetahui formatnya seperti apa, kita download Excel-nya terlebih dahulu. Nanti di situ akan tersebut model atau format Excel yang bisa kita isikan untuk menginput data siswa. Jadi nanti ada kolom nomor nama NIS. Nah, ini NIS-nya itu harus tetap ya, dari awal tahun sampai selesai ini nggak boleh berubah, sehingga ketika sudah ada transaksi kalau merubah NIS ini tidak diperkenankan, karena NIS ini juga sebagai ID siswa untuk mengkomunikasikan antara referensi siswa dan transaksi-transaksi pembayaran. Nah, ini formatnya. Nah, setelah kita isikan formatnya yang ada di Excel,
kita upload. Ini contohnya saya hapus dulu ya, saya hapus dulu data siswanya. Kosongkan ini, kosongkan data. Ini kosongkan data. Kita upload Excel yang sudah kita buat ya. Ini misalnya siswa dan tanggungan yang sudah kita buat, kita pilih, kita upload. Ini sudah masuk. Nah, termasuk ketika kita mau merubah atau menambah jenis pembayaran untuk satu kelas tertentu atau semua siswa bahkan, maka ini akan lebih mudah dengan cara download Excel-nya, kemudian kita edit Excel-nya, kemudian ini kosongkan dulu, hapus dulu siswa-siswanya, kemudian baru kita upload ulang. Kita upload ulang sehingga akan mempercepat proses pengeditan data siswa. Ini untuk pengaturan siswa ya, jadi kita bisa rekam satu persatu dan juga bisa upload Excel. Nah, kemudian untuk user pengelola ya, untuk user pengelola ini ada level-level. Kita mau membuatkan user selaku dia apa ya, nanti kita isikan. Misalnya kita buatkan ini sebelum pengelolaan aplikasi, kita buatkan user-user terlebih dahulu. Misalnya ini optional juga ya, boleh diisi boleh tidak. Nah, untuk username ini adalah yang nantinya akan digunakan untuk login oleh user tersebut. Misalnya ini jangan ada spasinya ya, jangan dua kata. Kalau yang nama di sini dua kata nggak apa-apa. Ini password yang akan digunakan untuk login. Nah, kemudian kita tentukan level dia ya, si Fulana ini dia nantinya akan selaku sebagai apa? Pas selaku admin, selaku teller, selaku bendara, selaku monitoring atau selaku modul tabungan. Ini misalnya teller gitu ya. Kita simpan. Ini sudah tersimpan. Nanti sudah bisa digunakan untuk login. Nah, tapi untuk merubah password ini harus dilakukan sendiri oleh yang si pemilik user. Karena untuk admin ini juga tidak bisa melakukan perubahan password di sini. Nah, kemudian untuk pengaturan mungkin yang terakhir ini adalah pengaturan user siswa. Ya, user siswa. Coba dihapus dulu. User siswa ini berfungsi agar siswa itu bisa login ke dalam aplikasi modul siswa. Ya, terutama apabila pemasangan aplikasi ini dilakukan secara online, sehingga siswa itu bisa monitor tanggungannya dan juga bisa melakukan pembayaran melalui modul siswa. Caranya kita tambahkan, kita pilih siswanya yang akan kita buat ini, atau kita kolektif ya. Kalau kolektif, nah ini berasal dari data siswa, kita pilih semuanya, misalnya kita simpan user. Nah, sehingga sudah terbentuk user siswa, sehingga nanti siswa yang sudah dibuatkan usernya itu bisa login. Edit atau hapus, atau ini juga status bisa dibuat aktif atau tidak aktif. Oh ya, ini mungkin satu lagi ya sebelum terakhir ini.
adalah pengaturan rekening. Ini maksudnya apa? Pengaturan rekening ini saya hapus dulu, adalah rekening yang akan ditampilkan pada modul siswa. Jadi ketika siswa login dan mau membayar melalui transfer, itu yang di situ disebutkan bahwa untuk pembayaran dilakukan melalui rekening ini. Nah, ini pengaturannya di sini. Kita tambahkan misalnya ya, nomor rekeningnya, misalnya ini, nama banknya, misalnya, contoh aja ya. Oh, ini nama rekening, nama banknya. Misalnya SMA Mulia. WA konfirmasi ini juga yang nantinya akan diinformasikan di modul siswa. Ketika transfer, selain di konfirmasi melalui sistem aplikasi, juga bisa diinformasikan ke WA gitu ya, misalnya. Nah, kita simpan. Jadi nanti rekening ini yang akan ditampilkan di modul siswa untuk pembayaran. Nah, ini barangkali untuk pengaturan-pengaturan pada aplikasi AKS Makom ini, semoga bisa memberikan gambaran dan memudahkan kita dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.